Kalau saya mulai ya dari belajar lah, karena saya juga regenerasi. Jadi dari dulu, dari bapak saya, kakek saya, itu dari kakek moyang saya lah. Dari dulu memang sudah nanam bawang putih. Karena memang di sini bawang putih prospeknya itu cukup bagus dan produktivitasnya itu juga bagus gitu. Ya kalau orang tua sendiri karena itu kan dari kakek moyang memang petani, kami memang petani, jadinya dari dulu kami memang bertani, mengolah tanah karena yang kami punya memang tanah itulah. Jadi dari masa dulu dari kakek moyang dulu itu kayaknya nggak ada yang berpendidikan atau kan apalagi sampai pendidikan tinggi itu nggak ada. Cuma bisanya cuma bertani gitu. Oh ya kalau dulu waktu saya masih kecil tuh memang dari dulu tetap nanam bawang itu. Cuman kadang ganti tanaman lain karena masalah penjualan tuh. Dulu katanya juga ya saya sendiri sudah besar itulah di tahun kemarin aja di tahun 2000-an itu memang harganya kurang, harganya pun untuk petani sangat merugi itu. Jadi kita petani ganti tanaman yang lain. Begitu di tahun 2016 ini pemerintah menyarankan untuk menanam bawang. Di situ pemerintah mencanangkan swasembada bawang putih, sehingga kami dengan bantuan dari pemerintah ya kami nanam lagi, sehingga di tahun 2017 2018 itu kami ya katakanlah untunglah dengan harga yang di kisaran dari bawang basah, bawang cabut itu di kisaran 10-15, hingga untuk pembibitan atau bibit benih itu waktu tahun 2018 itu mencapai 80.000. Kalau untuk penanaman bawang, kalau bagusnya itu kalau misalnya kok cuaca mendukung itu ya di bulan November, Desember itulah. Kalau sini bulan November, Desember itu bagusnya di bulan-bulan itulah. Jangan sampai nanti nyampe nanamnya itu nyampe Januari itu janganlah. Kalau bagusnya memang di November, Desember itu hasilnya nanti bisa maksimal itulah. Karena kami masalah benih itu kami punya sendiri itu loh. Punya sendiri, jadi kami nggak usah beli. Tiap tahun kami memang menyisihkan untuk benih ya, untuk penyimpanan benih itu dari panen sampai tanam itu di kisaran 7 bulan lah. Setelah itu setelah 7 bulan di bulan November, di kisaran bulan November ya, di November Desember kita olah lahan, terus kita tanam lagi. Untuk penanamannya itu memang ya begitu repot lah. Tapi kami juga senang karena kami juga selalu giat lah, karena kami senang nanam bawang itu karena memang prospek kami memang bagus untuk penanaman atau bertani bawang itu. Sehingga kemarin pun kami merasa bangga karena kemarin ada penilaian dari Bapak Menteri yang dia menilai bahwa bawang sini itu bawang yang istimewa, bawang yang mewah, itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami itu. Kalau saya sendiri ya kurang lebih 1 hektar lah. Ya di bagian gunung ini aja, di Gunung Sumbing ini aja. Tapi ada yang di bawah, ada yang di atas gitu. Kalau bawang sih tanaman di sini sama atas lah. Nah, atas itu saya rasa juga sama lah. Malah kalau masalah kepadatan, kualitas itu malah bagus yang di atas sebenarnya. Sama di dataran bawah. Gitu. Cuman kendala petani petarangan sekarang itu cuma itu, kalau di atas itu ada yang namanya virus itu, ada hama virus cacing itu yang bisa bikin busuk umbi itu lah. Masa kualitas itu misalnya tanah bawah sama atas itu tentunya sama lah. Justru baik yang atas, karena yang atas itu bisa bawahnya bisa lebih merah ataupun ya, bisa lebih padat gitulah. Itu bagus yang atas. Cuman kendalanya petani petarangan itu
itu sebagian itu lahan atas itu ada yang kena virus nematoda. Jadi di sekitar umuran 60 itu kadang menyerang ke umbi itu, sehingga umbinya menjadi busuk itu. Kalau masalah kualitas bawah dan atas saya rasa juga katakanlah sama itu. Ya saya rasa juga ya terima kasih lah, cukup lah, walaupun kadang-kadang juga saya merasa susah lah pas kala panen kami gagal, atau mungkin pas purna jualnya itu murah, itu kadang saya juga susah juga, cuman gimana caranya untuk menafkahi keluarga itulah. Yang saya ingat di kira-kira tahun 2000-an memang purna jualnya memang rendah, jadi petani katakanlah nangis. Seingat saya itu nyampe harga 3.000-5.000 itu. Jadinya petani benar-benar rugi itu misalnya nanam. Tapi misalnya nggak nanam, ruginya karena kita punya lahan gitu lah. Ruginya karena kita punya lahan, kalau misalnya nggak ditanami bawang, karena bawang kan memang bagus ini di sini. Jadi kita meruginya di situ juga. Ya harga yang paling bagus itu di tahun 2018 itu lah. Karena di situ mencapai harga benih mencapai 80.000 itu. Untuk cabuan basah itu mencapai 15.000. Terus untuk harga kering magel itu nyampe 30.000. Jadi itu jelas itu menguntungkan bagi petani bawang putih itu. Kalau masalah keunggulan, keistimewaan itu jelas lah, bisa dibandingkan terutama dengan hasil atau dengan bawang impor lah. Dengan hasil yang lain, hasil petani lain pun kami berani bersaing lah, masalah kualitas lah. Itu baik itu masalah harga ataupun masalah ukurannya itu. Cuman kalau dibanding dengan impor Cina, masalah ukuran memang kami kalah, tapi untuk kualitas saya yakin itu aroma dan rasa itu tetap bagus kami itu. Ya perbandingan dimasakan itu, karena itu kan bisa kita bandingkan. Mungkin ini perlu disampaikan seperti dinas-dinas yang terkait itu perlu dipromosikan lah masalah kualitas atau masalah aroma dan rasa ini loh. Karena itu perbandingannya bisa 1 sampai 3 tuh. Misalnya 1 siung bawang lokal sini, terus 3 siung bawang dari luar, itu saya yakin itu masalah rasa tetap menang bawang lokal itu. Kalau panen itu kan umur bawang itu kan 105 hari itu kalau yang lumbu kuning. Tapi kalau yang lumbu hijau itu bisa mencapai 120, 130 gitu. Jadi kalau kita menanamnya dari bulan November, yaitu nanti kita panennya sekitar di bulan Februari. Kalau untuk pendapatan panen itu per rollnya, karena kami menghitungnya per roll. Jadi per rollnya itu di kisaran 8 kintal lah. Jadi kalau misalnya satu hektar itu dihitung 10 roll plastik ini loh. Jadi di kisaran 8 ton. Tapi kadang juga kalau misalnya tanamannya lagi bagus, itu kami bisa mendapatkan lebih dari 1,5 ton itu per roll itu. Jadi kalau untuk dihitung hektar ya per hektarnya bisa mencapai kisaran 15 hingga sampai 20 ton itu per hektarnya itu. Ya kalau harapan kami sih sebagai petani bawang putih harusnya itu harga itu tinggi lah, harga tinggi, terus kami sebagai petani juga untung itulah. Tapi yang jelas kami menginginkan pemerintah itu benar-benar memperhatikan nasib petani kami itulah. Jadi jangan sampai petani kami sudah nanam, tanaman sudah bagus, hasilnya sudah banyak, tapi pada akhirnya harga atau penjualannya susah itu. Itu yang menjadikan kami lesu itulah.
Jadi harapan kami itu pemerintah benar-benar memperhatikan, apalagi sekarang pemerintah sedang ada program mencanangkan swasembada bawang putih itu. Itu harusnya benar-benar diperhatikan nasib petani bawang putih, karena kami juga sebagai petani pun kami juga menginginkan atau kami juga ingin menyumbangkan lah sebisa kami untuk bangsa itu. Bantuan pemerintah kami juga terima kasih, kami sudah pernah mendapat bantuan baik itu dari APBN atau melalui importir, itu kami juga senang. Kami syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami lahan yang begitu subur dengan pemandangan yang begitu indah. Ini kami juga bersyukur dengan udara yang begitu sejuk. Itu kami sangat bersyukur, dan di situ kami juga bisa menanam tanaman apapun yang kami mau dengan hasil yang cukup baik lah.